الرحمن الرحيم. Pada suatu hari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke tempat orang Badui. Lalu orang Badui ini menghormati Nabi sebagai tamu. Nabi alaihi salatu wassalam dijamu oleh orang Badui ini. Setelah itu Nabi berpesan kepada orang Badui ini, "Itina, kau kalau ada waktu kau datang ke kota." Karena orang Badui biasa tinggalnya di pinggiran kota Madinah. Maka Nabi SAW tidak ada satupun orang yang berbuat baik kepada beliau kecuali beliau berusaha membalasnya. Kalau nggak sekarang, nanti. Dalam artian budi baik orang ini tidak hilang. Memang dia berbuat untuk Allah, insya Allah. Ada orang berbuat baik sama kita, ya kita berharap dia berbuat itu karena Allah SWT. Tapi Nabi senantiasa berusaha untuk membalas budi baik orang itu. Bahkan Nabi memerintahkan umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, kalian balas kebaikan dia. Balas kebaikan dia. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau ternyata kalian tidak memiliki sesuatu apapun untuk membalas kebaikannya, faqulu lahu jazakumullahu khairan. Maka katakan kepada dia, semoga Allah yang membalas kebaikan engkau dengan yang lebih baik tentu. Seakan-akan dengan seperti ini engkau sudah membalas kebaikan dia, karena kita mendoakan dia. Itu Nabi alaihissalam. Ini orang Badui berbuat baik sama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ingin membalas. Dapat beberapa waktu, orang Badui ini datang ke Madinah. Dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana biasa Nabi menjumpai tamunya, para jamaah? Di masjid. Rumah Nabi nggak cukup untuk menerima tamu sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi itu sama terasnya, luasnya hanya 5 kali 5. Sama terasnya. Kamar tidur beliau itu dikatakan 3 kali 5. Jadi kalau sekarang rumah yang disebut minimalis berapa kali berapa jemaah? 6 kali 12 itu minimalis ya. Masya Allah. Baik, afwan jemaah. Emang nggak ada air di Sidoarjo ini? Anak kok jadi haus jemaah. Masya Allah. Baik, insya Allah datang bentar lagi. Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Satu aja, jangan terlalu banyak. Syukran. Baik. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasa menjumpai tamunya di dalam masjid. Orang Badui ini datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Jazakallah khair. Ana izin minum dulu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sal hajatak. Silahkan kau minta apa saja kebutuhanmu kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat Badui dikasih kesempatan untuk meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata permohonan Badui ini sangat sederhana sekali. Dia dapat satu kesempatan meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang dia minta? Dia mengatakan naqatun narkabuha wa a'nuzun yahlibuha ahli. Aku minta, kata Badui ini, seekor onta betina yang bisa dikendarain. Karena tidak semua onta bisa dikendarain. Maka dia minta onta yang bisa untuk kendaraan, untuk dirinya, biar dia bisa naik kendaraan ini.
Untuk keluarganya, dia minta beberapa ekor kambing yang susunya diperah oleh keluargaku. Masya Allah. Kira-kira kalau antum disuruh minta apa antum? Minta apa? Minta banyak gitu ya, Masya Allah. Minta istri anak cuma satu ya Rasulullah, anak kepingin 3 umpamanya. Minta rumah macam-macam. Nah, Badui ini cuma minta. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat permintaan wanita ini, permintaan orang Badui ini? Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "A'ajiztum an takunu mithla ajuzi Bani Israil." Apakah kalian nggak bisa untuk menjadi seperti wanita tua dari kalangan Bani Israel? Permintaannya kok ya cuma onta, cuma kambing. Pertanda memang itu yang dia inginkan dalam kehidupan ini, tidak lebih. Akhirnya para sahabat bertanya. Ini metode Rasul SAW. Ketika beliau menyampaikan, beliau sering melempar pertanyaan kepada para sahabatnya. Beliau tidak langsung menjelaskan. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, apa kalian nggak bisa menjadi seperti wanita tua dari kalangan Bani Israel? Maka para sahabat ingin tahu, penasaran. Mereka mengatakan, wama ajuzu Bani Israel. Kata mereka, ada apa ini dengan wanita tua dari kalangan Bani Israel itu, wahai Rasul SAW? Lalu Nabi bercerita, Inna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau hendak meninggalkan Mesir, setelah berdakwah bertahun-tahun di Mesir, puluhan tahun Nabi Musa berdakwah ya, mulai sejak beliau diusir, kemudian balik lagi ke Mesir. Kemudian setelah itu beliau mulai berdakwah, mengajak Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan Allah turunkan silih berganti. Dari mulai tongkat Nabi Musa yang dilemparkan menjadi ular, kemudian darah yang keluar di semua tempat air mereka, kemudian kata yang tiba-tiba menjadi wabah di tempat mereka. Banyak cobaan itu. Tapi ternyata Fir'aun tetap tidak mau beriman. Bahkan keinginan Fir'aun untuk membunuh Bani Israel semakin menguat. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk hijrah. Ini jamaah. Hijrah adalah syariat Allah yang sampai kiamat tetap disyariatkan. Hijrah itu meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan menuju tempat-tempat yang baik. Akhirnya diperintahkan hijrah, meninggalkan Mesir. Nabi bercerita sallallahu alaihi wasallam, lamma sara bi Bani Israil min Misr dhallu tariq. Ketika berjalan meninggalkan Mesir, tahu-tahu mereka tersesat di malam hari. Karena nanti bakal ketemu Fir'aun di pagi hari. Ini malam hari meninggalkan Mesir, tersesat. Jalannya nggak ketemu. Bingung Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya kepada ulama dari Bani Israel, mahada, kok bisa kita tersesat? Jalan yang biasa dilalui, tahu-tahu nggak ada jalan. Faqala ulama'uhum, maka berkatalah ulama dari kalangan Bani Israel. Mereka mengatakan, inna Yusufa alaihi salam lamma hadarahul maut akhadha alaina mawthiqan min Allah an la nakhruja min Misr hatta nanqula idhamahu ma'ana. Kata ulama Bani Israel mengatakan, Nabi Yusuf alaihissalam sebelum beliau meninggal, beliau telah mengambil perjanjian atas nama Allah kepada kita. Kita tahu bagaimana Bani Israel kok bisa berada di Mesir. Siapa yang bawa? Nabi Yusuf alaihissalam. Semua saudaranya dibawa ke Mesir. Yang awalnya tinggal di dekat Palestina sana. Semuanya dibawa ke Mesir. Tapi Nabi Yusuf sebelum meninggal berpesan, kalian tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali membawa jasadku.
Ini pesannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pesan ini disampaikan kepada ulama-ulama Bani Israel. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wa man ya'rif qabr Yusuf alaihissalam? Siapa yang tahu tempat lokasinya kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam? Berarti Nabi Musa selama ini nggak pernah tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ulama Bani Israel mengatakan ada yang tahu. Ajuzun min Bani Israel. Ada wanita sepuh dari Bani Israel. Lalu Nabi Musa mengutus orang untuk memanggil wanita tua itu. Karena ini wanita tua termasuk dalam rombongan yang mau meninggalkan Mesir. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada wanita ini, "Dullini ala qabri Yusuf." Tunjukkan kepadaku di mana kuburan Yusuf alaihissalam. Qalat hatta tu'tiani hukmi. Kata dia, aku tidak akan memberitahu kepadamu kuburan Nabi Yusuf sampai engkau menerima permohonanku. Apa yang aku minta kau kasih, baru aku tunjukkan kuburan Nabi Yusuf. Wa ma hukmuki? Apa yang kau minta? Hukummu itu apa? Biar engkau menunjukkan kepada kita kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata wanita tua ini? Akunu ma'aka fil jannah. Nih, aku akan tunjukkan kepadamu kuburan Nabi Yusuf dengan catatan aku bisa bersamamu di surga. Dia minta cuma itu. Ini yang kata Rasulullah, apa kalian nggak bisa menjadi seperti wanita tua dari kalangan Bani Israel yang diminta surga aja? Dan bukan surga sembarangan. Yang penting masuk surga, tidak. Dia ingin bersama Nabi Musa alaihissalam. Akunu ma'aka. Aku bersama engkau di surga. Karena dia tuh nabi-nabi Allah akan berada di surga Allah yang paling tinggi. Nabi Musa melihat permintaan wanita tua ini kayaknya terlalu berlebihan. Hanya untuk menunjukkan kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa ragu untuk memberikan apa yang dia inginkan. Lalu Allah mewahyukan kepada dia agar Nabi Musa menerima persyaratan wanita itu. Fantalaqat bihim. Maka wanita tua ini pergi bersama kalangan Bani Israel ini menuju ke sebuah seperti danau lah. Ada air yang mengenang besar sekali. Wanita tua ini mengatakan, keringkan air danau ini. Maka dikeringkan. Setelah kering, wanita tua ini menunjukkan sebuah tempat, di sini kalian gali. Digali sama mereka. Fastakhraju idhama Yusuf. Maka dikeluarkan jasadnya Nabi Yusuf. Karena kita tahu bahwasanya bumi itu tidak memakan jasadnya para nabi. Antum masih ingat dengan kisah Nabi Daniel yang ditemukan di Irak. Di sebuah rumah ditemukan orang sudah mati, tapi nggak bau. Ditanya siapa ini? Ini katanya Nabi Daniel dikatakan. Nabi yang ada di kalangan Bani Israel yang sama kaumnya nggak dikubur. Akhirnya Umar bin Khattab menyuruh menggali 13 kuburan. Kuburan Nabi Daniel disembunyikan karena pada waktu itu Bani Israel kalau lagi nggak datang hujan, kuburan itu jasad Nabi itu dikeluarkan, digunakan untuk meminta hujan kepada Allah SWT. Akhirnya dikubur di 13 kuburan itu disembunyikan dan dikubur di malam hari. Kembali kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dikeluarkan jasad Nabi Yusuf, apa kata Nabi alaihissalam? Falamma aqalluhu ilal ard. Ketika jasadnya sudah dikeluarkan dari bumi, ditaruh, fa idza tariqu mithlu bau'in nahar. Jalan itu seperti sinar siang hari, jemaah. Langsung jalannya kelihatan. Maka mereka pergi. Antum lihat doanya atau permintaan wanita tua. Apakah kita sampai berpikir seperti itu? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surganya setiap hari yang diminta. Kebanyakan yang kita minta adalah sehat. Yang kita minta adalah rizki. Sebagian di antara kita berdoa terus-terusan kepingin motor. Ya Allah, kapan? Ya Allah, fulan udah punya motor, ana belum punya. Fulan terus yang dia minta itu. Sebagian HP. Lihat sahibnya, ente baru beli, masya Allah, ana belum ganti-ganti.
mati gitu dia dulu. Terus yang diminta hanya seperti itu jamaah. Rasul menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang hamba semangat dan keinginannya, Masya Allah, mana dikasih air beneran. Masya Allah. Zakallah, anak izin minum jemaah. Afwan kalau ada yang HP kena air jemaah ya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'min rahimakumullah. Kenapa Bani Israel, kenapa wanita tua dari Bani Israel tadi itu begitu tinggi permintaan? Sedangkan itu Badui hanya minta onta sama kambing. Bisa jadi karena faktor ilmu. Karena dia belajar. Dia rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan banyak di antara kita yang tidak pernah memikirkan surga. Bahkan sebagian ya ragu dengan keberadaan surga Allah SWT.